dalam berpikir yang macam-macamnya, yaitu pertama menjaga motivasi, kebutuhan, dan minat keinginan pelajar pada proses belajar. Yang kedua, menjaga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memelihara tahap kematangan, perkembangan, dan perubahan anak didik. Yang keempat, menjaga perbedaan-perbedaan individu dalam anak didik. Kemudian, mempersiapkan peluang antisipasi praktikal sehingga menjadi keterampilan adat, kebiasaan, sikap, dan juga nilai. Menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan. Itulah sedikit penjelasan tentang prinsip-prinsip dan kegunaan metodologi pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimanakah pola pembelajaran institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Pola pembelajaran yang di sekolah itu biasanya berkualitasnya pendidikan umum. Jadi di sekolah itu mampu bersaing dengan pertumbuhan kecepatan global. Pendidikan berkesan bersifat kognitif, pencitraan yang bagus di kalangan masyarakat, input pada sekolah cenderung berkualitas. Kemudian di bawah wewenang kementerian, dan sekolah juga mempunyai dana pendidikan dari pemerintah dan siswa. Kemudian madrasah. Madrasah adalah siswa mendapatkan ilmu sekaligus ilmu umum. Jadi siswa itu punya ilmu agama sekaligus ilmu umum. Yang selanjutnya itu dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Jadi madrasah itu mampu melanjutkan pendidikannya itu ke umum. Yang selanjutnya pendidikan Islam yang diadopsi kurikulum dari Dinas Pendidikan dan di bawah wewenang Kementerian Agama. Dana pendidikan dari masyarakat. Jadi bedanya kalau di sekolah tadi itu dari pemerintah, sedangkan dari madrasah itu dari masyarakat. Kemudian dapat menjebatani pesantren dengan sekolah. Jadi mampu menyeimbangi. Jadi pola pendidikannya adalah pendidikan umum yang tidak kehilangan keislamannya. Jadi madrasah ini umum dia dapat, kemudian keislaman dia juga dapat. Selanjutnya yaitu pesantren. Pesantren ini siswa juga dapat diadopsi oleh berbagai jenjang, baik itu kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Penanaman pengawasan akhlak, kemudian hubungan emosional yang baik antara warga pesantren. Kemudian lulusan mampu membaca kitab kuning dan klasik dan berbahasa Arab. Kemudian biaya pendidikannya sangat terjangkau. Menjadi solusi pendidikan bagi rakyat yang miskin. Kemudian perizinannya itu terhadap kiai yang lebih tinggi. Kemudian pemupukan life skill siswa baik dengan bercocok tanam maupun keterampilan lainnya. Dana pendidikan yang didapat adalah dari kiai maupun santri. Ini pola pembelajarannya ini dengan mempelajari Al-Quran, kemudian hadis, kitab kuning, dan lain-lain. Itulah tentang penjelasan dari pola pembelajaran institusi sekolah, madrasah, dan juga pondok pesantren. Selanjutnya yaitu pendekatan PAI. Pendekatan PAI di sini adalah yang pertama itu pendekatan pembelajarannya yang dapat berarti titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau merupakan gambaran pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan afektif psikomotorik siswa dalam pengelolaan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Jenis-jenis pendekatannya itu pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, kemudian pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan, kemudian pendekatan kebermaknaan, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan tentang pendekatan pembelajaran PAI. Kemudian selanjutnya yaitu pola pembelajaran yang berbasis teacher center learning dan kemudian student center learning. Jadi pengertian dari atau bisa juga disingkat dengan TCL
Pada sistem pembelajaran model teacher center learning ini, dosen atau guru lebih sering melakukan atau lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar dengan bentuk ceramah pada saat mengikuti pembelajaran. Jadi TCL ini berpusat pada guru atau pendidik. Kemudian untuk SCL atau Student Center Learning adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kalau Student Center Learning ini bisa dipastikan sumber pembelajaran itu terdapat pada siswa dan biasanya menggunakan metode diskusi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.